Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di School Terhis terakhir kita. Enggak kok Gan, ini nggak bakal jadi School Terhis terakhir kita ya. Tapinya bakal jadi School Terhis terakhir dari OSIS Masa Bakti 2020-2021. Tapi tenang aja kok, bakal ada season 2-nya dari OSIS Masa Bakti 2021-2022. Oke. Semoga School Terhis terakhir kita ini bisa menambahkan wawasan bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pertama-tama mari kita perkenalan. Nama saya Nanda Amalia Rizky dari Departemen 1 OSIS SMP Italiza. Dan saya Gadana Fadila, Ketua OSIS SMP Italiza. Oh ya Mel, sekarang kita mau bahas apa sih? Nah, sekarang tuh kita tuh mau ngebahas tentang pengkhianatan pergerakan 30 September atau bisa disebut dengan G30 SPKI. Sebelumnya, saya ingin jelasin dulu nih, apa sih gerakan 30 September PKI itu? Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dilakukan oleh sebuah partai komunis Indonesia atau disingkat sebagai PKI pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia setelah Insinyur Soekarno meninggal dunia. PKI merasa umur presiden pertama kita ini tidak akan bertahan lama karena kondisi beliau saat itu sudah sakit parah pada awal Agustus lalu. Akhirnya PKI pun membuat rencana untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berideologi komunis. Tetapi sebelum itu mereka ingin melumpuhkan musuh utama terlebih dahulu, yaitu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang dianggap PKI ingin melakukan kudeta kepada Insinyur Soekarno. Dewan Jenderal sendiri berisikan para petinggi dari TNI atau ABRI Angkatan Darat. Oke, jadi latar belakang mengapa PKI melakukan gerakan ini sudah jelas ya, untuk melumpuhkan jenderal-jenderal yang menentang komunis agar kemungkinan Indonesia menjadi paham komunis menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara PKI menculik para korban dan jenderal. Yang pertama, kita akan bahas para mendiang korbannya dulu yuk. Pada awalnya, mereka ingin menculik Jenderal Ahmad Yani, Mjen Suprapto, MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga Jenderal Nasution. Tetapi pada saat itu, Jenderal Nasution sempat kabur dan posisinya diganti oleh Letu Pierre Tendean yang mengaku bahwa dirinya lah Nasution. Alhasil, sasaran utama pun gagal. Saat itu, 3 jenderal yang tewas sebelum diculik dan sisa 4 orang yang lainnya berhasil dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup-hidup. Nah, selanjutnya nih, kenapa PKI bisa memasuki rumah para jenderal tanpa dicurigai? Itu karena mereka berhasil menyusupi ABRI dan Cakrabirawa. Apa sih Cakrabirawa? Cakrabirawa adalah pasukan tentara yang merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI. Bagaimana cara mereka menyusupi ABRI dan Cakra? Oke, kita kasih intinya aja ya. Jadi intinya saat itu Insinyur Soekarno ingin berperang dengan Malaysia. Tapi para jenderal ini nggak mau karena merasa mereka akan kalah. Kenapa kalah? Karena saat itu Malaysia dibantu oleh Inggris yang udah jelas banget lah persenjataannya pasti lebih maju dan lengkap daripada Indonesia. Nah, Presiden Soekarno pun kecewa dengan para jenderal Angkatan Darat. Selain itu, anggota ABRI dan Cakrabirawa pun merasa kecewa juga, tetapi berbeda dengan PKI. PKI mendukung presiden untuk berperang dengan sepenuh hati. Maka dari itu, akhirnya Cakrabirawa lebih mempercayai PKI. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya ya. Jadi pada saat itu 1 Oktober 1965 pukul 12 malam lebih sedikit waktu Indonesia bagian Barat, PKI melakukan semacam rapat dengan Cakrabirawa. Mereka pun menunjuk 7 anggota PKI untuk memimpin gerakan penculikan ini. Pukul 3.07 dini hari, seluruh tim pun berangkat dengan serempak. Lalu mereka semua hampir datang bersamaan di rumah masing-masing jenderal yang telah ditargetkan. Yang pertama adalah Jenderal Nasution. Saat itu Jenderal Nasution, istrinya juga anaknya, Ade Irma Suryani sedang tidur. Istrinya pun terbangun karena mendengar langkah kaki di depan kamarnya. Saat dicek, ternyata di luar ada Cakrabirawa. Saat membangunkan suaminya, tiba-tiba saja kamar mereka ditembaki dengan peluru. Saat itulah mereka mulai curiga nih sama Cakrabirawa, mau menjemput kok dengan pakai acara tembak-tembakan segala. Akhirnya Jenderal Nasution pun ke arah samping rumahnya untuk kabur dengan cara memanjat pagar. Tetapi sebelum ia kabur, ia kaget melihat anaknya, Ade Irma Suryani, tertembak. Tetapi ia harus tetap menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu sesaat setelah beliau kabur, Letu Pierre Tendean pun keluar dari rumah sambil membawa senjata gitu. Dia pun keluar dan ditanyai, "Di mana Nasution?" Dia pun menjawab, "Saya Nasution." Saat itu dia langsung dibawa masuk ke dalam mobil dengan paksa. Nah, selanjutnya Jenderal Ahmad Yani. Saat beliau sedang tertidur, tiba-tiba saja anaknya membangunkannya dan bilang ada tamu. Setelah ia keluar, ia diberitahu bahwa suasana negara sedang genting. Lalu dia bilang,
Baiklah, saya mandi dahulu. Tapi Cakrabirawa yang menjemputnya itu nggak sabar dan dia bersikap lancang lalu berkata kalau ia nggak boleh mandi. Jenderal Ahmad Yani yang marah pun akhirnya mengambil salah satu senapan yang dibawa oleh Cakrabirawa lalu memukul salah satu dari mereka. Gak lama setelah itu, Jenderal Ahmad Yani pun langsung ditembaki dari belakang saat beliau berjalan ke arah dalam kamar mandi. Selanjutnya adalah Maijen R. Suprapto yang saat pukul 4.30 pagi beliau dijemput oleh Cakrabirawa. Ia tidak mencurigai mereka karena mereka memakai seragam Cakrabirawa. Keempat adalah Brigjen D.I. Panjaitan. Saat itu beliau menyempatkan dirinya memakai seragam secara lengkap terlebih dahulu. Saat dibawa keluar, di halaman rumahnya dia berdoa terlebih dahulu dan memakan waktu cukup lama, sekitar beberapa menit gitu. Karena kesal, Cakrabirawa pun memukul dan menembaknya hingga tewas di halaman rumahnya sendiri. Selanjutnya ada S. Parman. Beliau pun tidak merasa ada yang janggal karena mereka memakai pakaian Cakrabirawa. Lalu ada MT Haryono yang juga dibunuh di tempat karena mencoba melawan. Tetapi karena kalah jumlah, ia pun akhirnya tewas di tempat. Yang terakhir ada Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Beliau diculik di kediamannya sekitar pukul 4 dini hari. Nah, kronologinya kalian udah tahu kan? Sekarang kita lanjut ke penemuan jenazah dan penangkapan pemimpin PKI yang bernama DN Aidit. Setelah kejadian tersebut, ada seorang polisi bernama Sukitman yang melihat kejadian tersebut. Dia ditangkap karena menyaksikan proses penculikan salah satu jenderal. Tapi untungnya di pagi hari dia pun dilepaskan karena tidak ada keterkaitannya dengan kejadian semalam. Setelah dilepaskan, dia pun melaporkannya ke atasannya bahwa dia melihat jenderal-jenderal dibunuh dan dibuang ke sumur tua. Pencarian pun dilakukan besar-besaran, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Karena lubang sumur tersebut sudah ditutup oleh sampah dan juga ditanami pohon pisang gitu. Makanya nggak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Tapi akhirnya setelah 3 hari pencarian, atau pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah-jenazah tersebut ditemukan dan diangkat. Jenazah-jenazah tersebut sangatlah bau dan penuh lumpur. Saking baunya sampai Pak Soeharto juga menutup hidungnya. Nah, yang terakhir yaitu penangkapan DN Aidit. Dipan Nusantara Aidit ini ditangkap di salah satu rumah yang dihuni oleh seorang kakek dan cucu perempuannya di Solo. Awalnya si kakek ini gak mau ngomong tentang keberadaan Aidit, hingga akhirnya dia diancam bahwa cucu perempuannya akan dipermalukan di depan umum. Si kakek pun bilang kalau misalnya ada sebuah lemari yang awalnya sudah diperiksa tidak menemukan apa-apa, tapi dia bilang kalau di lemari itu ada sebuah akses menuju sebuah pintu kamar. Dan ternyata benar aja di situ ada Aidit yang sedang meringkuk di samping kasur. Setelah itu di mana-mana langsung muncul berita kalau ketua PKI tertangkap, Dipan Nusantara Aidit tertangkap. Dan adiknya yaitu Murad Aidit, awalnya dia nggak percaya karena kakaknya itu sangat lihai dalam bersembunyi dan menyamar. Bahkan saat itu aja kakaknya itu pernah menyamar menjadi kakek-kakek saat pemeriksaan petugas untuk mencari anggota PKI. Nah, gitu aja ya. Segitu aja dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.